Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih suka ngechat panjang-panjang tapi balasannya cuma iya doang? Kembali lagi bersama saya John, the one and only, the Lord of Pengangguran in the World and the Sky. Salah satu film yang pernah saya bahas sekitar 7 tahun lalu adalah The Corpse of Anna Frieds tahun 2015. Dibintangi oleh aktor dan aktris papan kayu terkenal yang pastinya tidak banyak orang yang tahu. Film ini akan menceritakan tentang seorang mbak-mbak artis yang digandrungi oleh banyak lelaki sampai suatu hari ia akhirnya meninggal dunia. Dan disitulah letak keseruannya. Penasarin? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan peseserbahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton. Dan jangan lupa nonton filmnya secara langsung. Cekicrot. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang perawat yang sedang mendorong seorang mayat artis bintang film terkenal bernama Anna Frieds yang diketahui baru meninggal dunia beberapa jam yang lalu dan akan dititipkan sementara di kamar mayat rumah sakit sebelum nanti dibawa oleh pihak keluarga. Dan kisah akan berfokus pada dua pemuda yang baru datang ke rumah sakit, ada Ivan dan Javi. Kedatangan keduanya ke sini adalah untuk melihat jasad Anna Frieds sesuai undangan dari sahabat mereka bernama Pau yang merupakan perawat rumah sakit yang tadi mendorong jasad Anna ke ruang mayat. Tío, que estoy currando. Además, ¿qué no? Pero daos prisa. Untuk memberanikan diri masuk ke ruang mayat, Ivan dan Japi pun menenggak minuman beralkohol dulu supaya punya keberanian. Bahkan Pau yang masih jam kerja pun dipaksa untuk minum segelas sebagai bentuk kesetiakawanan. A mí no sé si me apetece mucho ir a esa fiesta. Que tengo un montón de papeleo y unas 9 autopsias. Estoy solo, nadie me molesta. Y ya. Selesai minum, mereka bertiga pun langsung masuk ke rumah sakit menuju ruangan mayat yang ada di lantai terbawah, di mana hal ini sebenarnya sangat beresiko tinggi untuk Pau yang terancam akan kehilangan pekerjaan. Namun demi kedua sahabatnya, Pau rela mengajak mereka masuk demi untuk menunjukkan jasad Anna Frieds secara langsung. Estamos en una zona restringida. Si alguien nos ve, caminad con naturalidad. Dan ya, Ivan dan Japi pun cukup lumayan shock saat pertama kali dalam hidup mereka berada di ruangan mayat bersama dengan beberapa tubuh manusia yang sudah tak bernyawa. Di mana Pau yang iseng pun mencoba mengerjai mereka berdua dengan diperlihatkan mayat korban kecelakaan, sehingga inilah reaksi mereka berdua. Joder, madre que te parió. Déjate de hostias. Tak ingin membuat kedua kawannya jengkel, Pau pun langsung menunjukkan jasad Anna yang asli. Dan sungguh betapa terkejutnya Ivan dan Japi saat melihat sosok Anna Frieds dari jarak dekat. Meskipun kondisinya sudah tak bernyawa, tapi karena baru beberapa jam meninggal dunia, Anna terlihat masih hidup, sehingga Ivan yang memiliki watak porongos alias nekat pun mulai meraba tubuh Anna yang membuat Japi dan Pau tidak habis pikir. ¿Y qué esperabas? Alih-alih melihat sebentar dan pergi ke klub malam sesuai rencana awal mereka, Ivan yang belum puas dengan Anna pun malah terfikir sebuah ide gila untuk melakukan, dalam tanda kutip mohon maaf, melakukan begituan dengan Anna Frieds yang notabene sudah jadi mayat. Hal itu jelas mendapat pertentangan dari Pau, terutama dari Japi yang merasa ini sudah kamalinaan alias keterlaluan dan menganggap perbuatan tersebut lebih hina dari binatang. Una vez trajeron una tía que estaba buenísima. ¿Le has tirado? No. Tanpa memperdulikan omongan kedua temannya, Ivan tetap kekeh akan melakukan hal itu, sehingga Pau dan Japi pun diminta tunggu di ruangan lain apabila tidak setuju dengan ide tersebut. No se la va a tirar. La madre que lo parió. 1 menit kemudian, Ivan sudah selesai dengan keinginannya, di mana Pau yang sebenarnya ingin mencoba juga pun mulai bertanya, bagaimana rasanya bro? Yang setelah mendengar jawaban Ivan yang mengatakan enak-enak saja, Pau pun akhirnya yakin untuk mengambil gilirannya, terkecuali Japi yang memang sejak awal punya pendirian kuat dan tidak akan sampai melakukan hal tidak terpuji seperti itu hanya untuk memuaskan nafsu birahinya.
Dan ya, Pau tiba-tiba teriak ketakutan setelah melihat Anna Fritz membuka mata alias hidup lagi, yang pada akhirnya terkuaklah jika Anna tidak benar-benar meninggal dunia, melainkan hanya mati suri dan kembali bangun lagi berkat rangsangan dan stimulan yang telah Ivan dan Pau lakukan. Tranquila. Traed agua. ¿Pero qué coño os pasa? Dari ketiganya, lagi-lagi hanya Japilah orang paling waras ketika ia dengan baik hati memberikan Anna minum dan menutupi tubuhnya. Tepat saat ada petugas datang, mereka tidak memiliki pilihan lain kecuali menutupi tubuh Anna dan bersembunyi di ruangan kecil di dalam sana. Dan ingat, karena tubuh Anna butuh waktu untuk pulih, ia pun tidak bisa menggerakkan badannya ataupun membuka mulut, sehingga si petugas tersebut langsung pergi begitu saja tanpa menyadari keberadaan Anna di sana. Tak lama setelah si petugas pergi, Javi langsung menghampiri Anna untuk dibawa keluar. Namun terjadi perdebatan ketika Ivan melarang Javi melakukannya dan meminta mereka semua untuk berpikir apa yang akan terjadi jika Anna buka suara soal apa yang Ivan dan Pau lakukan tadi. Jelas Ivan dan Pau sangat panik karena jikalau sampai Anna menyadari apa yang telah mereka perbuat tadi, maka Anna pastinya akan memenjarakan mereka berdua, apalagi dengan adanya bukti cairan yang mungkin masih tersisa di nganunya, sehingga satu-satunya cara untuk mengakhiri masalah ini adalah dengan menghabisi nyawa Anna, karena toh keluarga dan orang-orang yang mengenalnya pasti menganggap Anna sudah meninggal dunia. Que su familia, la sociedad, todos han asumido que la ha palmado. Dan ya, ketegangan semakin memanas ketika Japi sedang mencoba membawa Anna keluar dengan Ivan yang terus menahannya. Namun, masalah lain timbul tatkala Pau lupa membawa kuncinya ke dalam, sedangkan petugas tadi telah mengunci kamar ini dari luar sehingga fix mereka tidak bisa keluar dari kamar ini. ¿Por qué no se abre? Me las he dejado fuera. Tak tinggal diam, Japi langsung menggedor-gedor pintu sambil berteriak minta tolong, di mana Ivan yang kesal pun terpaksa melayangkan beberapa pukulan hingga ia tak sadar telah membuat Japi sahabatnya terluka cukup parah di bagian kepala. Dan inilah yang terjadi. ¡Ivan! Beruntung Japi masih hidup dan hanya mengalami syok berat akibat cedera parah di bagian kepala, sehingga Ivan dan Pau pun langsung menyeret tubuhnya ke ruangan belakang, termasuk Anna yang juga diletakkan tepat di sampingnya. Dalam kondisi sadar tidak sadar, Japi diminta untuk akting seolah ada perampok yang mencuri dompetnya dan mengurungnya di kamar ini, sementara Pau akan menghubungi rekannya sesama perawat agar datang ke kamar mayat dan pura-pura terjebak lupa kunci. Lo siento. Tepat saat Pau sedang menghadapi rekannya sesama perawat, Ivan sendiri terlihat sedang membungkam mulut Anna yang sudah mulai bisa bicara. Namun yang membuat mereka berdua terkejut adalah cedera kepala yang Japi alami ternyata sangat parah, hingga akhirnya ia meninggal dunia akibat kehabisan banyak darah. Ya estaba muy mal. Anna yang sudah bisa bicara pun memohon agar mereka mau mengeluarkannya, sekaligus berjanji tidak akan buka mulut soal apa yang sudah Ivan dan Pau lakukan. Namun tentu saja Ivan tidak begitu saja percaya dengan ucapannya dan meminta Pau untuk berbicara sebentar di luar. No le hables. ¿Por qué no iba a contar? Nos va a largar todo. Ketika Ivan dan Pau sedang berbicara di luar itulah, Anna yang kini sudah mulai bisa bergerak pun turun dari ranjangnya untuk mengambil ponsel milik Japi dan langsung menghubungi nomor telepon ayahnya, di mana saat Ivan dan Pau masuk, mereka pun terkejut ketika melihat Anna baru saja selesai melakukan panggilan. Estamos jodidos. ¿Ha llamado? Anna mengaku baru saja selesai menelepon ayahnya dan meminta bantuan agar mengirim orang untuk menjemputnya, namun tidak menyebutkan nama Ivan ataupun Pau, yang dengan kata lain mereka berdua tidak akan dilibatkan dalam kejadian ini. Ya está.
Se acabó. Karena Ana sudah jujur dan dengan baik hati tidak memperpanjang masalah ini, Ivan dan Pau pun membawa Ana keluar untuk diberikan kepada para petugas agar mendapat perawatan. Namun baru beberapa meter keluar dari kamar, ponsel tiba-tiba berdering merupakan telepon dari nomor tak dikenal yang ternyata Ana sama sekali belum berbicara dengan ayahnya tersebut. ¿Quién es? Alhasil, Ivan dan Pau pun membawa Ana kembali ke kamar mayat untuk melanjutkan idenya menghabisi nyawa Ana. Tapi sebelum itu, mereka harus membereskan jasad Japi terlebih dahulu sehingga Pau diminta untuk mengikat kaki dan tangan Ana, sementara Ivan sendiri akan keluar mengambil tempat sampah untuk membawa tubuh sahabat mereka keluar dari kamar ini. Tak lama setelah Ivan pergi mengambil tempat sampah besar dan Pau sedang sibuk membersihkan darah Japi di lantai, Ana yang sudah bisa menggerakkan separuh tubuh pun diam-diam turun dari ranjang, bergerak dengan cara angsrod-angsrodan, berhasil membuka pintu kamar mayat sampai akhirnya... ¡Pau! ¡Se te ha escapado, imbécil! Ya, saat Ivan kembali, mereka berdua terkejut saat menemukan Ana sudah hilang. Lantas berpencarlah mereka berdua untuk melakukan pencarian tanpa sadar jika Ana sedang bersembunyi di ruangan mesin. Setelah dirasa aman, Ana pun langsung masuk ke dalam lift untuk meninggalkan lantai ini. Tapi tiba-tiba... Ya, disinilah Ana sekarang tertangkap oleh Ivan yang lagi-lagi akan menghabisi nyawanya, di mana Pau yang baru muncul pun langsung mengajukan pertanyaan terkait kematian Japi, sahabat mereka berdua, bahwa saat Ivan sedang keluar mengambil tempat sampah, Ana sempat mengatakan jika Ivan telah sengaja mencekik Japi agar tidak menjadi beban. Namun Ivan yang tidak merasa melakukannya pun langsung memarahi Pau agar jangan dengarkan omongan si Ana ini, karena saat ini Ana pasti akan melakukan segala cara untuk bisa selamat, termasuk mengadu domba mereka berdua. Así que estrangulado a Javi, ¿eh? Estabas muerta. Y muerta vas a estar. No sé. De alguna manera que no deje marca. Selesai bertengkar, kini mereka harus mencari cara untuk melenyapkan nyawa Ana tanpa meninggalkan bekas luka, di mana satu-satunya cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan membuatnya kehabisan nafas. Tak ingin berdosa sendirian, Ivan pun memegangi tangan Pau untuk melakukan ini bersama-sama, yang setelah Ana berhenti kekejutan, mereka pun langsung mengembalikan ia pada tempatnya. Ya está. Pau disuruh membersihkan tubuh Ana yang kotor dan mengembalikannya pada posisi semula agar keluarganya tidak curiga, sementara Ivan akan membawa Japi keluar menggunakan tong sampah dan akan membuangnya di pinggir jalan. Vamos a buscar a Javi. Ketika Ivan sudah selesai membuang Japi dan Pau juga sudah siap untuk pergi, tiba-tiba... Ya, Ana ternyata masih hidup akibat mereka yang kurang lama membekam mulutnya dan tidak memastikan kematiannya, di mana Pau yang sejak awal tidak setuju dengan ide brutal Ivan pun langsung menutupi wajah Ana dengan kain tepat saat Ivan baru kembali. Pau sempat deg-degan ketika Ivan membuka penutup tubuh Ana, namun karena diburu-buru waktu, mereka pun secepatnya keluar dari kamar mayat tersebut dan berencana untuk langsung pulang ke rumah.
Tepat saat sedang menunggu lift, Ipan baru sadar jika kartu BPJS dan ATM-nya ketinggalan di ruangan mayat. Pau sempat meminta Ivan untuk tunggu saja dan biarkan ia yang mengambilkannya. Namun Ivan tetap kekeh ingin mengambilnya sendiri sehingga... Ya, Ana akhirnya ketahuan masih hidup sehingga Ivan mulai menuduh Pau telah berkhianat dan berniat untuk menjembloskannya ke penjara sendirian. Yang tepat saat Ivan mulai tak terkendali dan mencekik Pau, tiba-tiba... Ya, Ana menghabisi Ivan menggunakan gunting, sementara untuk Pau dikira Ana akan memaafkan perbuatannya. Nyatanya Ana juga menghabisi Pau sehingga keduanya pun maut secara mengenaskan dengan Ana yang hanya bisa ngahuleng tarik seolah tak percaya dengan apa yang sudah terjadi pada hidupnya. Tamat ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tidak ada asap yang keluar dari tempat di mana tidak ada api, tidak ada akibat tanpa sebab. Intinya, semua hal yang terjadi pasti ada sebab dan alasannya. Tidak mungkin terjadi begitu saja. Ingat CS-CS semua, dewasalah dalam berpikir, bijaklah dalam bertindak, dan berhati-hatilah dalam berkata-kata, karena tak semua kesalahan bisa diselesaikan dengan kata maaf. Saya John mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, celana kulot Angling Dharma. Cuau, cuau, cuau. Terima kasih teman-teman sudah menonton ya. Teman-teman, akhirnya ini mah cuma sharing saja ya. Saya berhasil, ini udah hampir 1 bulan saya berhasil terkait saya yang berhenti merokok ya. Sebenarnya tidak sepenuhnya berhenti sih, ketika habis makan ya paling sebatang malah gitu. Tapi alhamdulillah sudah hampir 1 bulan, pas deh kayaknya 1 bulan saya berhenti merokok. Ya berhenti dalam konteks mengurangi lah, mungkin bukan berhenti sih, mengurangi benar-benar drastis gitu. Yang biasanya sehari itu bisa 2 sampai 3 bungkus. Sekarang ya kadang sehari itu nggak pernah gitu. Ya seadanya, seketemunya aja gitu. Kalau misal anak-anak atau teman-teman saya di teman-teman IQ7 adalah teman-teman dekat saya, bawa rokok saya paling nyobain satu gitu. Itu pun nggak tiap hari gitu. Jadi ini suatu prestasi terbesar saya sih teman-teman ini. Bisa loh ternyata teman-teman. Kalau teman-teman ada yang ingin berhenti gitu, CS semua ingin berhenti dari kebiasaan buruk atau apalah, rokok atau apa gitu, kebiasaan buruk, gak sulit kok sebenarnya, gak sesulit yang kita bayangkan gitu. Meskipun saya belum berhenti total ya, masih nyoba-nyoba, karena kan seperti yang dijelaskan di video sebelumnya gitu, saya pernah ngomong juga kalau misal berhenti drastis katanya di kata medis tuh, dunia medis tuh bahaya karena kan mengandung nikotin yang bersifat zat adiktif, kecanduan gitu. Kalau berhenti seketika bahaya juga katanya, bisa-bisa sakau atau nggak tahu lah saya juga efeknya gimana. Intinya saya nggak langsung berhenti gitu. Kalau sebulan ini tuh nggak langsung berhenti, masih icip-icip lah sebatang 2 batang mah gitu. Cuman nggak setiap hari, bener-bener ya bisa dikatakan berhenti sih. Kalau cuman icip-icip mah gitu. Tapi nggak berhenti total, hanya berhenti gitu. Bisa loh ternyata teman-teman. Ini adalah suatu, saya bangga loh ini. Bangga terhadap diri sendiri, pencapaian diri sendirilah. Setelah berapa belas tahun nih saya itu merokok tuh dari SMA kalau nggak salah. Wah udah berapa tahun itu. Udah lama lah pokoknya. Sekarang usia saya, jangan dikasih tahu, privasi dong. Tebak usia saya berapa. Pokoknya intinya udah bertahun-tahun lah, pokoknya bertahun-tahun lamanya saya merokok, akhirnya bisa slow sekarang. Sebulan nggak atel ini, congor saya ini nggak gatel gitu, nggak terus-terusan minta gitu. Bisa loh nahan loh. Bukan di mulut sih sebenarnya, lebih ke pikiran kita aja mungkin ya. Nggak tahu juga lah. Bisa, tapi kalau udah ada niat tuh bisa teman-teman. Ya jangan polanya sama kayak saya aja, jangan langsung berhenti. Ya kurangin gitu, kalau nggak ini bisa langsung bisa dikurangin gitu. Bukan apa-apa sih teman-teman, saya juga udah ngejelasin kan waktu itu. Bukan karena sok-sok suci pengen berhenti merokok, sok-sok sehat gitu. Cuman emang bener sih, makin lama umur kan makin bertambah.
Kesehatan juga harus dijaga, apalagi kan saya jualannya suara. Di YouTube ini saya apa sih yang dijual? Konten juga cuman segini-gininya gitu, bukan karya, jualan suara doang gitu. Sedangkan suara itu harus dijaga. Dijaga itu ya dengan mengurangi rokok, dengan mengurangi kopi. Dan ternyata teman-teman faktanya ya, setelah mengurangi rokok, kopi juga jadi berkurang gitu. Intensitas. Saya masih ngopi, cuman nggak ngopi yang manis. Duh, maaf kopi kapal api ya. Saya bukan bermaksud berkhianat, cuman dengan saya berhenti mengurangi rokok, ternyata berhenti juga kopi yang manis-manis itu. Jadi nggak doyan gitu. Secara tidak langsung, alhamdulillah gitu. Jadi gitu teman-teman, intinya bukan saya sok-sok sehat ya. Saya juga nggak memaksa kok kalian buat berhenti. Saya ini cuma buat diri sendiri aja. Saya cuma sharing gitu buat diri sendiri saya saja. Saking bangganya saya dengan pencapaian pribadi gitu. Bisa loh. Ternyata gitulah yang bisa saya sampaikan teman-teman. Ini hanya sharing aja ya. Teman-teman jangan lupa jaga kesehatannya, jangan lupa olahraga, makan juga. Yang makan lah intinya mas, saya dari dulu, dari video mana itu, saya selalu mengingatkan teman-teman untuk selalu dijaga makannya. Karena sakit itu biasanya berawal dari tidak dijaga gitu, pola makannya, kurang makan gitu. Apa aja lah yang menurut kalian sehat, makan aja. Saya juga dulu kan makannya mie. Dari dulu itu saya paling suka tuh, bukan mie sih sebenarnya, nasi sama ikan peda, nggak tau lah itu sehat atau enggak, yang penting mah teratur gitu makannya lah, nggak tau lah seketemunya aja gitu. Kalau rencang sangunya mah lauknya mah bebas. Yang menurut kita sehat ya mungkin sehat, nggak tahu juga. Itu aja ya teman-teman, dijaga makannya ya. Susah loh kesehatan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.